Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Frenzy. Saya akan berpresentasi tentang konsep takwa. Pembahasan yang pertama ada pengertian takwa, yang kedua ada ruang lingkup takwa, yang ketiga ada karakter, fungsi, dan manfaat takwa, dan keempat tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang kelima janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Untuk yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tuqullaha tuqatihi wa la tamutunna awantum malimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang pertama, pengertian takwa. Takwa secara bahasa dari kata dasar wayawi, wilayah, yang berarti yang pertama menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memerhatikan, dan menjauhi. Artinya, takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan ini menurut Al-Quran, takwa mengandung pengertian menjaga diri dari segala perbuatan dosa dengan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut psikologi Islam, Prof. Dr. Khairul Rajab, takwa adalah kata sifat yang memiliki makna komprehensif mengenai perilaku selah yang ditandai dengan bersinerginya elemen kejiwaan antara hati. Yang kedua ada ruang lingkup takwa. Takwa meliputi segala aspek kehidupan. Yang pertama hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua menghubungkan dengan sesama manusia, selanjutnya hubungan dengan diri sendiri, yang terakhir menghubungkan dengan alam dan lingkungan hidup. Yang pertama hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memelihara hubungan dengan Allah melalui keimanan, penghambat, berzikir, dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga menghindari, menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang terakhir melaksanakan, mematuhi perintah, menjalani larangan Allah, serta menghormati simbol-simbol keagamaan. Dan yang kedua hubungan dengan sesama manusia, yaitu dermawan, suka menolong orang lain dalam kebaikan, menegakkan keadilan, dan melindungi yang lemah. Dan yang terakhir menjadi motor penggerak dalam gotong royong dan kebaikan. Seterusnya yang ketiga itu ada hubungan dengan diri sendiri, yaitu hubungan dengan diri sendiri itu adalah bertakwa ditandai dengan sifat sabar, syukur, tawakal, dan seterusnya. Dan yang ketiga karakter, sifat, fungsi, dan manfaat takwa. Dan ini karakter mutaqin menurut para musafir Wahban al-Sahil, yaitu karakteristiknya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membenarkan seluruh yang dibawa oleh para nabi dan membenarkan tentang adanya hari-hari dan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Dan Muhammad Ali al-Sabuni, karakter orang-orang muttaqin adalah orang yang bersifat hatinya sehingga ia siap menerima hidayah Allah dan berbuat sesuatu dengan apa yang diri Allah. Selanjutnya yaitu karakter, sifat, fungsi, dan manfaat takwa. 3 sifat yang bertakwa itu ada ahadah, muraqabah, muaqabah. Dan fungsi takwanya yaitu menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa, yang adanya manfaat
bertakwa, yaitu diberi rahmat dan ampunan serta diberi kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil. Yang keempat, tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama, menafkah sebagai harta, menahan amarah, memberi maaf, dan mengerjakan kebaikan. Ini Quran Al-Imran ayat 33 sampai 136. Dan ini terjemahan dari Quran Al-Imran 133 sampai 136. Yang kelima, janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Yang pertama, memperoleh rezeki yang tidak diprediksi sebelumnya. Yang kedua, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesanggupan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan dapat melaksanakannya, mencukupi kebutuhan dan hajatnya, dihapus kesalahan dan dosa yang dilakukan, yang terakhir menjaga penghuni surga. Untuk yang seterusnya ini ada bacaan, yaitu waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yaqul Allahi fahuwa hasbuh. Siaplah bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan menggandakan bagian jalan keluar. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang lemah ialah orang yang tidak mampu mendapatkan teman. Lebih lemah lagi orang yang mendapatkan dan menyia-nyiakannya. Masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan, marilah saling melengkapi dan menyempurnakan untuk mencapai kebahagiaan sempurna, kebahagiaan kita bersama. Kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Barang adil itu lebih dekat pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian presentasi saya